Nah, kita bahas tentang Mingte ya, mulai ya. Jadi yang disebut Mingte, kebajikan yang bercahaya. Oke, sepakat ya. Yang penting pemahamannya ya. Kebajikan cemerlang, kebajikan alamiah, kebajikan yang tercerahkan, whatever. Yang penting Mingte aja ya. Di dalam Kangkau, Kongko, Kangkau. Jadi salah satu bab di Sucing, baca nanti di sana ya. Ini ditulis Ke Mingte. Di sini ditafsir diterjemahkan official Matakin, tekunlah di dalam kebajikan yang bercahaya. Tapi kalau kita mengacu kepada ulasannya Cusi, huruf Ke ini ya. Huruf Ke ini berarti neng. Neng. Apa? Mampu. Jadi bukan cuma sekedar tekun. Jadi kan kalau misalnya kita lihat bagaimana ini kan nukilan, ya. Jadi kutipan dari Sucing berangkat dari peristiwa ini korespondensi ya antara Chow Kung Tan, Pangeran Chow Kung, atau kita sepakat dalam keluarga besar kita agama Konghucu, Chow Kung adalah nabi, gitu ya, Nabi Chow Kung, dengan adiknya namanya Kang Shufeng. Siapa itu Kang Shufeng? Ya, Kang Shufeng itu adalah moyangnya negeri Wei. Jadi kalau misalkan Ucin, saudara, teman-teman, baca di dalam kitab Sishu atau Ucing ada negeri Wei gitu ya. Nah, itulah negeri yang pertama kali dianugerahkan. Jadi wilayah feodal yang dianugerahkan kepada Kang Shufeng. Kang Shufeng itu anak nomor 9 dari Wen Wang. Wen Wang itu anak 10 kalau nggak salah. Dia nomor 9. Mungkin dia anak selirnya ya. Jadi satu bapak beda ibu gitu sama Chow Kung Tan sama Wu Wang. Nomor 1 kan Poi Kao yang meninggal dijadikan daging cincang ya. Dan selanjutnya itu jadi cerita Feng Shen Yen Yi gitu ya. Nah, ini kan serunya kalau kita baca sejarah begitu. Ini adalah kutipan di mana Chow Kung berbicara mengatasnamakan raja yang masih kecil pada saat itu, Chow Cheng Huang ya, yang masih belia, masih kecil, sudah harus naik tahta karena papanya meninggal, Wu Wang. Kan akhirnya enceknya gitu. Kalau bahasa sini tuh enceknya, adik papanya gitu ya, harus menjadi wali raja. Jadi mendampingi si raja kecil ini. Nah, ini adalah pernyataan atau pengumuman dari Chow Kung kepada adiknya saat setelah terjadi pemberontakan yang juga dilakukan oleh adik atau saudaranya Chow Kung Tan. Jadi satu koko, satu adik, ada Cai Su, satu lagi saya lupa itu Quan Su ya. Itu mereka memberontak kan, dianggapnya Chow Kungnya jadi wali raja bisa-bisa dia aja, sebenarnya dia pengen jadi raja gitu. Akhirnya bikin pemberontakan. Nah, setelah ditumpas habis, Su Feng diingatkan oleh Chow Kung, itu ya adikku gitu ya, Ke Mingte. Jadi harus mampu mencerahkan kebajikanmu. Jadi seperti papahnya yaitu Wen Wang yang bisa seperti itu. Jadi Ke itu artinya tuh mampu, bukan cuma tekun. Tekun tapi nggak bisa buat apa? Ayo itu tiap hari dikerjain tapi nggak nyampe-nyampe. Tapi harus bisa, harus mampu. Ke. Jadi memungkinkan untuk bisa dicerahkan itu Mingte ya. Kemudian ayat kedua di dalam Tai Chia. Nah, ini di Sangsu juga nih Sucing. Ya, pandang dan camkanlah firman Tuhan yang gemilang itu. Ingat, saya wanti-wanti kalau dengar kata firman Tuhan, jangan pakai terminologi agama sebelah. Nanti bilangnya kitab-kitab suci dari Tuhan lagi, Tuhan yang ngomong lagi. Bukan begitu konsep kita. Tapi disebut dengan firman Tianming, yaitu firman Tuhan atau Tianming itu. Nah, ini penjelasannya nih.
Tian Chi Ming 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 Ming. Jadi Tianming yang cerah itu adalah apa yang Tian anugerahkan kepadaku. Tuh, Tianming tuh. Dalam konteks Tasya ya, nanti Chongyong tuh lebih dalam lagi. Apa yang Tian anugerahkan kepadaku. Dan itulah yang menjadikanku orang yang berkebajikan. Jadi bicara tentang hakikat diri itu Tianming. Jika senantiasa menjaganya dalam pandangan, nih, ya, bukan mata nih mu ya, cangmu. Jika senantiasa menjaganya dalam pandangan, maka takkan ada saat yang tidak tercerahkan. Jadi ini menarik juga nih bab 2 kita ulas sedikit ya. Ini dari kitab Sangshu, Shuqing. Ini menceritakan bagaimana nasihatnya Iin ini. Lagi-lagi Nabi ya, Nabi Iin kepada Taijia. Ini raja pelanjutnya apa? Chengtang. Ini Chengtang juga mirip-mirip dengan Wang. Wenwang, sorry. Jadi setelah dia naik tahta, gak lama kemudian berpulang, meninggal. Jadi usianya pendek. Dalam hal dia menduduki tahta, gitu ya. Nah, Taijia ini kan masih kecil, lagi-lagi ini menjadi wali raja, Heng. Oke. Diasuh dari kecil sampai besar, tahta diberikan kepada Taijia, Taijia-nya nggak bener. Tahu, ingkar dari tahu. Maka apa? Maka dihukum, diasingkan tuh di pavilion dekat makam papanya. Makamnya Chengtang. Gitu ya. Ini ini bukan anaknya, cucunya ya Taijia itu, sorry, cucunya. Jadi setelah diasingkan sekian lama, setelah dipandang bahwa sudah insaf, disamperin lagi sama Iin. Iin lalu bilang, Xian You Yu Ite. Nah itu Xian Yu Ite tuh. Xian itu kan artinya apa? Semua kan. Semua itu dalam artian tuh maksudnya tuh keduanya tuh, jadi Iin dengan Chengtang. Xian tuh. Yu Ite punya kebajikan yang sama. Kebajikan yang tunggal, yang esat maksudnya sama. Antara Iin dengan Chengtang tuh sama taunya. Jadi jangan ingkar dari tahu itu. Iin melanjutkan taunya Chengtang. Iin mentransmisikan ajaran-ajaran atau idealismenya Chengtang. Maka Taijia itu harus ikutin itu. Nah ini salah satu kalimat yang dinukil ini. Dipandang dan camkanlah. Gitu lah. Ming itu. Amanat itu, mandat itu, tahu itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Luki udah berapa menit, Luki? Masih ada waktu kok. Berapa lama? Saya nggak bisa lihat jam. Di sini masih 8.15. Masih kita sampai 8:30 kali ya. Oke, ya udah. Saya langsung skip yang penting-penting aja ya. Oke. Ini bab 2 tentang Sinmin. Ini tempayan Raja Tong. Saya nggak perlu bahas ya. Ini kayak gini-gini kan sebetulnya pasti sudah paham semua. Jadi cuman apa namanya? Ini ditulis hanya untuk kita tahu aja gitu ya, bahwa ini Sinmin ini sebetulnya adalah bab 2 itu adalah bab yang menjelaskan tentang teori Sinmin. Ya. Ini kalau misalnya kita lihat bagaimana yang disebut dengan bila suatu hari dapat membarui diri, perlu ditulis setiap hari dan jaga agar baru selama-lamanya. Ya. Itu apa namanya? Kalau saya juga ini kutip, jadi nggak teks utuh, yang pentingnya aja. Jadi Cusi menuliskan bahwa Chengtang itu menjadikan ya atau menganggap membersihkan batin dari keburukan, dari hal yang jahat gitu ya, itu seperti halnya mandi untuk menghilangkan kekotoran pada tubuh. Maka di bak mandi dia sebenarnya bukan tempayan sih. Kalau tempayan itu kan mulutnya kecil ya. Ingat loh, kalau pan itu wadah gitu, wadah yang memang
bukan seperti kendi, bukan seperti tempayan ya, tapi wadah aja. Bejana, wadah, bak gitu juga bisa. Ya. Di dalam wadah mandinya apa namanya? Cengtang itu dibuat prasasti itu untuk mengingatkan Cengtang buat tiap hari harus membuat pembaruan rakyat. Membuat rakyatnya tuh baharu. Membuat rakyat itu kembali kepada Mingte-nya gitu ya. Bahkan ini kalau bisa kita lihat sini, negeri Ciu, negeri Chou, walaupun negeri tua, ya, negeri tua maksudnya negeri jajahan, bukan jajahan ya, feodal ya, negeri bawahan dari dinasti Shang, tapi justru dengan bisa memelihara Mingte itu, yang itu juga bisa menjadi baru, maka Wen Wang bisa menjadi seorang raja, yang si Chou bisa bangkit. Ini juga Ci Yu Shan, jadi berhenti pada puncak kebaikan atau mendiami kebaikan tertinggi. Nah, ini di apa ulasannya kita bisa lihat, bukan penjelasan ya dari konsep utama berhenti pada puncak kebaikan itu, ayat-ayat yang dikutip oleh Zheng Ze, lagi-lagi banyaknya di Sucing dan Secing ya. Lihat bagaimana dengan perumpamaan daerah ibu kota yang 1000 li luasnya. Maksudnya daerah ibu kota 1000 li luasnya itu adalah berarti tempat tinggal penguasa. Karena maju, nyaman, fasilitas lengkap, orang-orang kan pada mau ke situ semua. Nah, Cisan itu seperti itu. Diibaratkan. Oke. Kemudian juga di sini berkicau burung kepodang, Minman Huang Niao gitu ya, burung oriole, burung kepodang. Hinggap jauh di Gunung Rimbu. Sebenarnya kalau Ciu itu nggak ada rimbu-rimbu, sebenarnya sudut bukit ya. Ciu itu. Jadi hinggap di bukit-bukit, di sudut-sudut bukit gitu. Jadi tempat dia bersarang. Itu cuman burung gitu ya, tapi dia tahu tempat di mana dia untuk bersarang. Untuk pulang. Masa manusia kalah sama burung? Kan sindirannya seperti itu. Jadi burung berhenti di sarang, pulang. Manusia harus berhenti di kebajikan. Ya. Kemudian ini bagaimana teladannya Wen Wang sebagai seorang manusia, jadi sebagai anak, sebagai menteri gitu ya, sebagai penguasa, sebagai bapak, semua ada pada kondisi yang top gitu ya, kebaikan tertinggi semua, the best lah. Ini saya rasa skip ya. Ini nanti kalau masalah dibelah, digosok gitu ya, ini yang kayak gini kan terkait dengan bagaimana metodologi belajar yang perlu kita teladani. Jadi jangan cuman, jadi ingat kalau misalkan saya tuh baca kitab San Tzu Ching gitu ya dulu, kitab anak-anak gitu. Kebetulan kan saya lagi ajarin anak ya, San Tzu Ching, Tzu Kue gitu. Kan ada itu kan tripletnya yang keren. I pu chuo pu cheng chi kan. Jadi batu giok sekalipun kalau nggak dipoles gitu, nggak digosok, ya, itu nggak akan jadi batu berharga. Jadi kita pun harus begitu, harus terus telaten untuk menuju ke puncak kebaikan itu. Oke. Ini saya skip aja. Bisa saya share. Ini juga berhenti pada puncak kebaikan.